lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Tapi saya ingin tanya yang soal yang pertemuan ke-6 kemarin, Bu, yang Ya. masukin. Boleh izin share screen, Bu? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu dan teman-teman? Ya, sudah. Oh ya, jadi sini saya mencoba untuk memasukkan, Bu, sesuai dengan perintah Ibu kemarin. Untuk langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai langkah 5 ini tidak ada masalah, Bu. Ya. Tapi di langkah 6 ini mendapat masalah, yaitu di keuntungan developer ini bagaimana cara mencarinya, ya, Bu, ya? Di sini saya tidak ketemu angka 850 sama ini. 850. Kamu itu yang 825 apa tuh di Excel? Ini 825, ini, Bu, 20% dikali pendapatan dikurangi ini. Nah, ada yang ketemu nggak 850? Itu kan keuntungan developer 20% dari apa tuh? Keuntungan developernya. Di dua. Oh, dari harga pokok, Bu. Dari harga pokok. Oke. Jadi harga pokok ditambah 20% gitu ya. Itu sama dengan pendapatan kotor gitu ya. Harga pokoknya yang di langkah berapa, Bu? Di pendapatannya? Ya, artinya harga pokok nggak ada, tapi kita tahu pendapatannya. Iya. Ya, coba yang pintar matematika deh. Kalau pendapatan totalnya 5.100.000, sementara itu adalah harga pokok plus 20% keuntungan, berarti keuntungannya berapa? Oh, harus dikurangi 20% dulu ya, Bu, ya? Ya gini. Coba ya. Coba saya bisa share screen. Oh, bisa. Coba moga-moga saya juga nggak lupa nih angkanya, kadang-kadang lupa, moga-moga nggak ini ya. Kalau dari matematikanya ya kan berarti misalnya harganya X ya. Lah kok nggak bisa? Nggak bisa ditulisin, sebentar. Kok nggak masuk? Ini keuntungan developer yang wajar 20% dari harga pokok. Ini. Misalnya harga pokoknya X. Ya, berarti 20%-nya kan 20X ya.
0,2X ya. Sama dengan 5.100.000 itu ya. Atau yang gampang dulu deh. Bentar. X plus 0,2X sama dengan misalnya 1.000. Berarti 1,2X gitu ya. Berarti ini adalah total yang diperoleh ya sebagai pendapatan kotor ya. Ya, pendapatan kotor itu kan terdiri dari harga pokok ditambah dengan keuntungan developer ya. Ya kan? Orang kalau jual itu pasti harga pokoknya berapa, saya pengen keuntungan berapa, itulah yang ditawarkan gitu ya. Itulah pendapatan kotornya. Ya, berarti 1,2X sama dengan 1.000. Berarti X berapa? Kalau 12X ya. Kalau kita kalikan 10 sama dengan 10.000. Berarti X sama dengan 10.000 dibagi 12 ya? Ya. Iya, Bu. Inilah harga pokoknya. Berarti kalau nanti tinggal 20%-nya kan, 20% dari X ini kan? Ya, tinggal kita ngitung itu. Berarti berapa nih? X-nya berapa? 10.000 bagi 12 berapa ya? 8.333, Bu. 8.33. Ya. Iya, Bu. Nah, berarti itu kan X, itu harga pokoknya. Berarti si keuntungan developer 20% dari X sama dengan 20% kali 833. Benar nggak 850? Bu, maaf Bu. Kayaknya bisa pakai ini Bu, 20/120 dikali pendapatannya itu Bu. Berapa? 20 dibagi 120 dikali sama pendapatannya Bu. Yang kalau soal ini 5.100.000 tadi. Sama harga dapatnya berapa? 850 itu Bu, 850 juta. Ya, kalau caranya terserah, mungkin kalian matematika lebih pintar gitu ya. Tapi ini saya menjelaskan kira-kira hitungannya dari situ gitu. Ya, kalau saya jelaskan seperti ini, kalian paham nggak? Ini kalau saya kurang sih. Yang lain gimana, paham nggak? Ya, kalau harga pokoknya X gitu ya, harga pokoknya X, sementara keuntungannya 0,2X, berarti kan totalnya harganya X plus 0,2X kan ya? Ya kan? Oh ya Bu. Ya kan? Ya itu dulu yang kalian pegang. Kalau matematikanya terserahlah. Kadang-kadang kita punya cara sendiri gitu ya untuk ngitung-ngitung seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Jadi harga pokoknya X, kemudian keuntungannya 20% berarti 0,2X ya. Itu sama dengan 5 berapa tadi? 5,1 miliar tadi ya, 5,1 miliar. Ya, nah kemudian kita hitung X-nya berapa, itu harga pokoknya berapa gitu ya. X-nya ketemu berarti 0,2X-nya kan bisa kita hitung kan. Ya itu untuk ininya aja, cara berpikirnya ya, cara berpikirnya. Kalau ngitungnya silahkan kalian mau yang seperti Dimas gitu ya, atau seperti ini. Tapi kalian paham dulu maksudnya, ya maksud soalnya itu, maksud contohnya itu seperti apa. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Mungkin saya pakai cara yang tadi Dimas diberikan Bu, yang 20/120 itu Bu. Ya, silahkan. Baik, Ya sudah silahkan. ketemu. Terima kasih, Bu. Tapi kalian tahu itu asalnya dari mana gitu ya? Kenapa jadi 20
per 100 berapa tadi 20 per 120 gitu ya. Kenapa dari situ? Ya, baik. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, saya ke yang land residual ya. Sudah nggak ada ya? Berarti hitungannya ketemu semua yang lain ya. Oke, saya ke land residual. Baik, ini adalah metode terakhir yang akan kita pelajari di pendekatan pendapatan ya, tapi tidak berarti di luar sana kita sudah pelajari semua gitu, karena masih banyak sebetulnya ya di luar sana gitu, cara-cara atau metode-metode yang dikenal dalam pendekatan pendapatan. Nah, ini ada beberapa konsep yang nanti kita pelajari satu persatu, kemudian langkah dan tata cara perhitungannya. Nah, kemudian konsep residual teknik ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar land development gitu ya, land development analysis, di mana nilai tanah mentah itu kita peroleh dari membuat pengembangan gitu ya, membuat asumsi bahwa tanah tersebut akan dikembangkan dengan sesuai dengan highest and best use-nya. Kemudian setelah itu karena kita akan mencari nilai tanah mentah, semua biaya untuk pengembangan itu dikurangkan gitu ya, dikurangkan dan kemudian kita present value-kan. Nah, kalau untuk konsep untuk land residual ini ya, atau kemarin kalau di Eckert itu disebutnya abstraksi gitu ya. Itu berarti nilai tanah atau bangunan tergantung mana nanti yang diketahui lebih dahulu gitu ya. Itu didapatkan dengan mengurangkan annual income atau pendapatan per tahun dari elemen yang diketahui. Ya, jadi kalau di land residual ini satu properti itu kita breakdown ke dalam komponen-komponen yang menyusun nilai properti tersebut. Ya, biasanya satu properti itu terdiri dari tanah dan bangunan. Nah, nanti kalau ada komponen lain yang memang berkontribusi terhadap nilai, itu diperhitungkan juga ya, bisa kita perhitungkan sehingga residunya itu nanti untuk menghitung nilai yang akan kita tentukan. Jadi kalau misalnya kalau di sini hanya unsur dari properti itu hanya tanah dan bangunan, nanti salah satu diketahui terlebih dahulu, apakah pendapatan dari tanahnya atau pendapatan dari bangunannya. Ya. Kemudian kita tahu net operating income dari properti secara keseluruhan ya, dan kemudian kalau kita tahu NOI dari properti secara keseluruhan, kemudian kita tahu salah satu net income dari salah satu unsur ya, apakah itu tanahnya atau bangunannya, maka kita bisa menentukan nilai untuk unsur lain yang belum diketahui tadi. Ya, bisa bangunannya dulu yang diketahui atau tanahnya dulu yang diketahui. Dan jadi kalau NOI-nya X ya, kemudian annual income untuk tanah itu Y, maka annual income untuk bangunan adalah X min Y. Ya, berarti nilai bangunan itu nilai bangunan aja ya, itu adalah X min Y dibagi dengan tingkat kapitalisasi untuk bangunan. Ya, jadi ini kita
breakdown pendapatan ya yang bisa diperoleh dari tanah atau dari bangunan. Ya. Nah, kemudian ini untuk konsep perhitungannya ya. Beberapa ketentuan ya, ini metode penyisaan ini digunakan untuk menilai objek penilaian yang merupakan bagian dari satu kesatuan properti. Nah, kalau kemarin di Land Development Analysis itu propertinya akan dijual gitu ya. Jadi kita pecah ke dalam unit-unit yang lebih kecil kemudian dijual. Jadi pendapatan yang kita estimasi untuk kemudian kita present value-kan itu adalah pendapatan dari penjualan. Kalau di land residual ini pendapatannya adalah dari menyewakan. Ya, jadi kita balik ke apa namanya konsep dasar dari pendekatan pendapatan gitu ya, bahwa nilai itu diperoleh dari sewa atau pendapatan itu ada, yang kita pertimbangkan adalah pendapatan sewa. Ya, jadi ini berbeda dengan LDA kemarin. Kalau di LDA pendapatannya dari penjualan properti, kalau ini dari penyewaan properti. Kemudian nilai objek penilaian didapatkan dengan mengkapitalisasi komponen pendapatan yang merupakan bagian dari komponen properti. Ya, bisa tanahnya, kalau tanah plus bangunannya berarti tanah dan bangunannya, dan kalau memang ada mesin dan peralatan yang nanti akan berkontribusi terhadap nilai, maka mesin dan peralatan ini juga bisa dipertimbangkan. Ya, kemudian mengurangkan pendapatan operasional bersih dari properti yang diperoleh dari properti secara keseluruhan dengan pendapatan tahunan atau annual income dari komponen properti lainnya yang bukan objek penilaian untuk memperoleh komponen pendapatan objek penilaian. Jadi kalau misalnya komponen dari properti itu tanah, bangunan, dan mesin dan peralatan, ya mesin dan peralatan itu biasanya jadi satu rangkaian gitu ya. Itu yang akan kita nilai yang mana? Apakah tanahnya aja, atau bangunannya aja, atau mesin dan peralatannya aja? Nah, yang akan kita nilai itulah yang nanti jadi nama dari metode ini. Ya, makanya di sini disebut teknik yang digunakan dalam metode penyisaan ini ada. Ini saya mau salah baca terus, penyisaan jadi penyiksaan gitu ya. Penyisaan maksudnya ya, sisa ya dari metode sisa atau residual. Ya. Itu ada 3 ya tekniknya ya. Apakah teknik penyisaan tanah? Ya, kalau penyisaan tanah itu namanya land residual teknik, berarti kalau komponen properti secara keseluruhan itu tanah, bangunan, mesin, ya, yang diketahui itu bangunan dan mesinnya, yang kita cari tanah, itu namanya land residual. Ya. Kemudian yang kedua itu penyisaan bangunan atau building residual, berarti yang diketahui tanah dan mesin, yang dicari nilai bangunan. Kemudian yang ketiga itu penyisaan mesin dan peralatan, berarti yang diketahui tanah dan bangunan, ya, yang dicari mesin dan peralatan. Ya, jadi itu tekniknya ya. Nah, nanti bentuk-bentuk aplikasinya gitu ya, aplikasinya bisa bermacam-macam ya, nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, kemudian ini situasi atau kondisi di mana land residual ini tepat digunakan. Ini biasanya dilakukan untuk tanah kosong ya, atau tanah yang luas yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Ini berarti konsep untuk land residual karena kita nyari tanah kosong gitu ya. Kemudian digunakan apabila tidak terdapat data pasar yang sebanding baik luasnya, peruntukan, lokasi, dan karakteristik lain. Nah, sebetulnya kalau memang konsep dasarnya ini land residual, namanya juga land residual gitu ya, makanya memang lebih tepat gitu ya digunakan untuk menilai tanah kosong. Sama dengan LDA kemarin, cuma kalau LDA
itu tanah kosongnya HBU-nya nanti adalah dipecah menjadi subdivision, menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk dijual gitu ya. Kalau ini HBU-nya nanti dibangun untuk disewakan. Jadi misalnya menjadi apartemen sewa gitu ya, atau menjadi perkantoran sewa ya, atau jenis-jenis properti lain yang disewakan. Ya. Jadi sama-sama luas untuk luas luas yang besar gitu ya, untuk luasan tanah yang besar gitu ya. Karena kalau luasan tanah yang kecil itu biasanya banyak data pembanding yang kita bisa peroleh, dan kata kuncinya kalau kita bisa memperoleh data pembanding ya dari transaksi yang terjadi di pasar, maka itu yang kita gunakan. Kita gunakan pendekatan data pasar. Ya, ingat bahwa ini adalah metode alternatif, jadi kita gunakan kalau memang 3 pendekatan utama kemarin tidak bisa digunakan gitu ya, itu kata kuncinya ya. Ya kalau itu nggak bisa dipakai, ya pendekatan data pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan itu nggak bisa dipakai, baru kita pakai ini. Ya. Kemudian digunakan juga kalau memang diperlukan nilai yang terpisah ya untuk tanah dan bangunan. Ya, sementara tidak ada penjualan gitu ya, adanya nilai pendapatan bersih atau pendapatan kotor. Ya. Kemudian teknik yang digunakan disebut sesuai dengan komponen yang akan ditentukan nilainya. Tadi ya sudah saya jelaskan, kalau land residual itu berarti kita akan mencari nilai tanahnya, kalau building residual berarti kita akan mencari nilai bangunannya, kalau mesin dan equipment residual berarti kita akan mencari nilai mesin dan peralatannya. Nah, ini langkahnya ya untuk land residual. Untuk land residual, yang pertama tentukan dulu pendapatan tahunan dari properti secara keseluruhan. Jadi ketika menggunakan pendekatan ini, ya, itu dasarnya adalah metode direct capitalization, ya, metode direct cap. Ya, makanya kita balik lagi ke persamaan P sama dengan I per R gitu ya. Kemudian menentukan nilai bangunan dan atau mesin dan peralatan dengan menggunakan pendekatan biaya atau pendekatan pasar ya. Atau sebetulnya karena yang kita ketahui nanti adalah NOI-nya ya, nah itu ya kita nanti gunakan nilai bangunan atau mesin ini untuk menentukan tingkat kapitalisasi ya, tingkat kapitalisasi dari bangunan dan atau mesin. Kemudian tentukan tingkat kapitalisasi bangunan dan atau mesin dan peralatan ya. Kemudian tentukan pendapatan tahunan bangunan. Nah, kalau kita sudah tahu persamaan V sama dengan I per R ya. Begitu kita tahu V-nya, kita tahu I-nya, berarti kita bisa menghitung R-nya. Ya. Dengan cara mengalihkan tingkat kapitalisasi bangunan dengan nilai bangunan. Ya, kemudian kalau sudah menentukan pendapatan tahunan mesin dan peralatan dengan cara mengalihkan tingkat kapitalisasi mesin dan peralatan dengan nilai mesin dan peralatan. Kalau kita sudah tahu nilainya ya, kemudian kita tahu tingkat kapitalisasi tadi ya, maka kita bisa menentukan pendapatan tahunan ya untuk mesin dan peralatan. Jadi kita sudah tahu pendapatan tahunan dari properti secara keseluruhan, kemudian kita tahu pendapatan tahunan dari mesin dan peralatan dan juga bangunan ya, maka kita bisa menentukan pendapatan yang diperoleh dari tanah. Ya, dengan cara mengurangkan pendapatan tahunan properti secara keseluruhan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh bangunan ya dan atau mesin ya, maka kita peroleh pendapatan dari tanah. Kemudian kita balik lagi nanti ya. Setelah kita tahu pendapatan dari tanah, kita tentukan tingkat kapitalisasi properti berupa tanah. Dan kita kapitalisasikan pendapatan tahunan dari tanah tersebut dengan tingkat kapitalisasi tanah. Nah, ini kayaknya kalau kalian baca ini aja mungkin masih bingung ya. Coba nanti kita lihat di contoh ya, di contohnya. Nah, kalau bangunan juga seperti itu. Kalau tadi kita
tanah ya, land residual, kalau ini building residual. Nah, berarti kalau building residual yang tidak diketahui itu adalah nilai bangunan. Ya, itulah yang akan ditentukan. Ya, sebetulnya sama aja dengan land tadi, cuma ini yang tidak diketahui nilai bangunannya. Ya. Kemudian kalau untuk mesin dan peralatan ya sama juga. Ya, yang diketahui berarti income untuk tanah dan bangunan, kemudian nanti dari income properti dikurangi dengan income tanah, dikurangi dengan income bangunan, kita ketemu income untuk mesin dan peralatan, nanti kita bagi dengan tingkat kapitalisasi mesin dan peralatan, kita peroleh nilai untuk mesin dan peralatan. Nah, coba kita lihat ke contohnya dulu aja ya. Contoh, moga-moga ini lebih jelas gitu ya jadinya. Ini dari data pasar ya, dari data pasar diperoleh informasi sebagai berikut. NOI properti berarti NOI properti secara keseluruhan ya itu 6 miliar. Ya berarti ini NOI tahun kan ya, per tahun. Ya, kemudian nilai pasar tanah itu 18 miliar. Nilai pasar tanah itu bisa kita peroleh dengan pendekatan pasar gitu ya. Kemudian tingkat suku bunga ya, tingkat suku bunga atau safe rate itu 12,5% dan tingkat pengembalian recapture rate bangunan itu 3,5%. Nah, kemarin pada saat kita belajar discount rate kita sudah belajar mengenai bagaimana menentukan recapture rate untuk bangunan ya, karena bangunan itu dia punya masa umur ekonomis gitu ya, beda dengan tanah. Kalau tanah itu kan tidak punya umur ekonomis ya, karena kecenderungannya dia akan selalu ada gitu ya. Kalau bangunan itu kan punya umur. Ya, makanya ada recapture rate untuk bangunan 3,5%. Itu dari mana? Dari 100% dibagi dengan sisa umur ekonomis. Ya, nah, berapa indikasi nilai properti dengan teknik penyisaan bangunan? Nah, ini kan yang kita ketahui nilai pasar tanah ya. Berarti yang jadi pertanyaan adalah nilai bangunannya. Makanya namanya building residual. Ya, nah, dengan data-data ini kita bisa menghitung ya annual income untuk tanah itu adalah 12,5% kali 18 miliar ya. Ini kita balik ke persamaan V sama dengan I per R ya. Kalau kita tahu V-nya 18 miliar berarti annual income-nya adalah dari rate dikalikan dengan value gitu ya, 12,5% kali 18 miliar. Kita ketemu 2,25 miliar. Ya, maka annual income untuk bangunan adalah residu atau sisa dari pendapatan yang diperoleh dari properti secara keseluruhan dikurangi dengan pendapatan yang merupakan proporsi dari tanah. Ya, yaitu 6 miliar kurangi 2,25 miliar. Kita ketemu 37 miliar. Sehingga indikasi nilai bangunan adalah 3,75 miliar dibagi dengan cap rate-nya. Ya, 12,5% plus 3,5% atau 3,75 miliar dibagi 16%. Ya, ketemu 23 M, sekian gitu ya. Itu nilai bangunan. Ya, dari situ kita bisa memperoleh indikasi nilai properti ya, karena tadi kita sudah dapat nilai tanahnya adalah nilai tanah plus indikasi nilai bangunan ya. Kita peroleh 41 miliar sekian. Ya, itu teknik penyisaan bangunan atau building residual. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, bisa dipahami ya?
Bisa? Halo? Bisa, Bu, bisa. Oke. Baik. Takutnya ini kalian semua karena kelelahan ya, terus nggak tahu lagi ngapain ya. Moga nggak ya, masih ngikutin ya. Masih, Bu. Oke. Baik, itu simulasi 1 ya. Jadi building residual. Nah, ini 2 ya. Sekarang land residual gitu ya. Nah, kalau land residual berarti yang diketahui nilai apa? Yang diketahui terlebih dahulu. Nilai bangunan, Bu. Nilai bangunan. Ya, nilai bangunannya sudah diketahui. Nah, ini di sini diketahui pendapatan bersih tahunan dari properti 8 juta. Ya, jadi nilai bangunan 60 juta. Maka kemudian diketahui juga tingkat suku bunga atau interest rate itu 7%. Interest rate ini juga sering disebut safe rate gitu ya. Mungkin istilahnya agak agak berbeda dengan yang kita pelajari ya. Misalnya discount rate gitu ya. Kemudian tingkat pengembalian atau recapture rate itu 4%. Ya. Kemudian berapa nilai properti ya dengan teknik penyisaan tanah. Maka kita sudah tahu ya pendapatan bersih properti 8 juta. Ya, ini nanti akan kita kurangi dengan pendapatan bersih properti dari bangunannya aja. Dari tanahnya dulu, dari bangunan ya, ini karena land residual, dari bangunan. Ya, pendapatan bersih dari bangunan berapa? Ya, itu dari value dikali dengan rate. Ya, kita peroleh 6.600.000. Berarti sisanya itu adalah pendapatan bersih dari tanah atau residunya. Ya, itu 1.400.000. Itu pendapatan bersih dari tanah. Maka dengan kita mengetahui seperti itu, indikasi nilai tanah itu adalah 1.400.000, ini nolnya hilang 1. Ya, dibagi 7%. Ya, dibagi 7% karena kita menghitung nilai tanah ya. Jadi rate yang kita gunakan adalah rate untuk tanah ya, atau safe rate ya, yang sebelum ditambah dengan recapture rate. Ya, berarti indikasi nilai tanah itu adalah 20 juta ya. Dan karena kita sudah tahu nilai bangunannya 60 juta, maka indikasi nilai properti berdasarkan teknik land residual adalah 80 juta. Ya, itu simulasi soal 2 ya. Ini hampir sama aja ya dengan yang 1 tadi. Ya, kemudian ini simulasi soal 3, building residual. Ya, kalau pendapatan bersih tahunan dari properti 8 juta ya, kemudian karena ini building residual, maka yang diketahui terlebih dahulu adalah nilai tanahnya. Nilai tanahnya 20 juta, kemudian tingkat suku bunga atau interest rate sebagai safe rate itu adalah 7%, recapture rate 4%, maka kok balik ke sini lagi sih? Benar nggak ini ya? Ini sama dengan yang tadi ya? Loh, kok sama? Beda. Oh iya. Ya, ini hampir sama, cuma ini kita yang diketahui nilai tanah ya, jadi dibalik. Ya, kita cari nilai bangunan ya. Nilai bangunan berarti tingkat kapitalisasinya juga kita gunakan tingkat kapitalisasi untuk bangunan. Ini 7% plus 4% ya, 11%. Nilai indikasi bangunan 6.600.000 ya, dibagi dengan 11% ya. Kita peroleh 60 juta. Kalau nilai tanah diketahui 20 juta, maka indikasi nilai properti adalah 80 juta. Ya, itu untuk building residual. Yang ini juga sama ya, banyak banget contohnya ya.
simulasi soal 4 ya untuk land residual ya, ini building value-nya sekian ya. Kemudian sisa umur ekonomis 30 tahun ya kalau dengan penghitungan noise seperti ini ya. Kemudian penghitungan cap rate seperti ini ya. Kita peroleh net income dari building sekian ya, kemudian net income dari tanah sekian, sehingga kita peroleh nilai tanah ya, dan nilai properti adalah dari nilai bangunan yang sudah diketahui di awal tadi ditambah dengan nilai tanah. Ya, ini yang land residual ya, cuma ini lebih rinci gitu ya daripada contoh-contoh yang di depan tadi. Yang ini juga hampir sama ya, cuma ini untuk building residual. Baik, itu untuk contoh-contoh teknik residual. Materinya sudah saya sampaikan kan ya? Sudah, Bu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tanya deh, Bu. Ya. Ini untuk yang tadi save rate itu sama dengan land cap rate berarti ya, Bu ya? Iya. Sama dalam ini ya, dalam land residual. Nah, kadang-kadang kenapa sih kita pakai land residual gitu ya? Karena itu sudah diketahui nilai pasar tanah misalnya ya, kenapa nggak pakai aja nilai bangunannya dari cost approach gitu ya? Ya, namanya metode penilaian itu kan tergantung dari keputusan penilai ya, mau menggunakan apa. Ya bisa aja mungkin suatu bangunan itu secara cost ya, secara kalau dilihat dari pendekatan biaya itu dia kecil nilainya ya, tapi ternyata dia menghasilkan income yang besar. Ya, nah untuk kasus seperti itu kalau kita menggunakan pendekatan biaya mungkin tidak akan menggambarkan nilai wajar dari properti tersebut gitu ya.
Makanya kita menggunakan pendekatan residual. Nah, pendekatan residual ini juga bisa digunakan kalau memang kita sudah punya satu pendekatan utama yang kita gunakan gitu ya, misalnya pendekatan pasar atau pendekatan pendapatan. Kemudian ternyata dari aturan itu kita harus menggunakan minimal ya, karena ada beberapa aturan ya, aturan di penilai publik misalnya ya, yang mensyaratkan bahwa minimal harus digunakan 2 metode. Nah, kalau seperti itu maka ini bisa jadi metode yang digunakan untuk melengkapi gitu ya, walaupun nanti bobotnya itu mungkin lebih kecil ya, bobot yang kita berikan itu lebih kecil daripada bobot untuk pendekatan utama yang memang biasa digunakan dalam penilaian. Gitu ya. Jadi ini bisa jadi jalan keluar kalau kita memang harus menggunakan 2 metode atau lebih, tapi sebetulnya kita sudah firm gitu ya dengan satu metode yang utama tadi. Itu. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita cermati ya, land residual ini sama dengan kalian ketika kalian menghitung WACC kemarin ya, WACC di mana nilai properti itu bisa di breakdown ya ke dalam ke dalam komponen utang dan ekuitas. Utang dan ekuitas. Nah, kalau itu dari komponen pembiayaan. Kalau ini dari komponen yang membentuk properti tersebut, komponen fisik gitu ya. Apakah tanah, bangunan, dan mesin dan peralatan. Jadi sebetulnya sama aja. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi coba, atau kalau tidak kita latihan ya. Latihan dikit. Nanti mungkin ini karena ini juga ikut ke dalam materi UTS ya. Bentar. Terlihat ya? Nah, ini satu aja deh latihannya. Nah, nih. Coba kalian kerjakan nomor 2. Ini nomor 2 ini sebetulnya mengenai mengenai metode residual. Coba kalian kerjakan nomor 2. Kalau nomor 1 silakan nanti untuk latihan-latihan aja sendiri. - 5 menit ya.
Oke, sudah ketemu berapa persen? Ada yang sudah ketemu? Berapa? 13%. 13. Dari mana tuh? Dari mana 13? Yang lain? 13 juga, Bu. 13 juga. Sama ya? Bisa ya berarti ya? Ya kira-kira kalau di soal seperti itu kira-kira. Ini dari UTS tahun berapa ya? 2020 kalau saya nggak salah. Baik, nanti silakan kalian pelajari lagi ya untuk land residual dan pada dasarnya saya saya senang menjawab, saya senang kalau kalian bertanya di kelas gitu mas saya. Karena apa? Karena mungkin di antara teman-teman kalian juga punya pertanyaan yang sama gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada yang kalau mahasiswa tuh ada yang aktif bertanya gitu ya, tapi ada yang mungkin sungkan, malu atau seperti apa. Jadi saya lebih suka kalau kalian bertanya di kelas. Jadi mahasiswa yang punya pertanyaan yang sama sekaligus bisa saya jawab gitu ya. Makanya kalau nanti sebelum sebelum ujian kalian punya pertanyaan, ya, saya harap kalian tidak satu demi satu gitu ya WA ke saya, karena mungkin mahasiswa yang lain juga punya pertanyaan yang sama gitu ya. Makanya saya berharap kalian kumpulkan dulu gitu ya. Kalian kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan kalau memang masih ada, dan nanti disampaikan ke saya itu sudah berupa kompilasi gitu ya, kompilasi pertanyaan sekaligus kalau mungkin ada yang sama sudah diedit gitu. Jadi saya tidak menjawab satu persatu gitu. Itu ya. Untuk yang latihan LDA, ada pertanyaan nggak? Kemarin apa sih latihannya? Saya lupa ya. Oh, ini ya. Nih ya. Kalau di latihan memang sedikit lebih rumit gitu ya, karena kalau kemarin di contoh itu tanahnya terbagi menjadi 2 dan itu pun kafling gitu ya. Nah, sementara di ini tanahnya sudah dibangun ya. Nanti diasumsikan akan dibangun dalam bentuk tanah plus bangunan sehingga ada biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah ya, rumah yang nanti akan dijual ya, baik rumah mewah maupun rumah sederhana dan sangat sederhana ya, dan juga di sini ada ruko. Kemudian ada biaya-biaya pengembangan ya yang mungkin dialokasikan tidak selama waktu pembangunan. Ya, tidak setiap tahun ya, tidak setiap tahun muncul ya, mungkin muncul di awal, mungkin muncul di akhir gitu ya, atau sepanjang penyerapan misalnya ya, itu ada. Ya, kemudian nilai jual ya, nilai jual diperkirakan naik setiap tahun berdasarkan inflasi 8% per tahun dan tingkat diskontonya 14%. Ketemunya berapa nih?
Kalau saya pribadi 92.000 sekian, Bu. 92.000. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya, karena makanya oh ya tadi ada yang tanya. Makanya saya tidak akan gitu ya, saya tidak akan membagi jawaban-jawaban untuk latihan, tapi saya bersedia diskusi gitu. Karena apa? Karena mungkin asumsi-asumsi yang digunakan tiap orang itu beda dan saya tidak pengen nanti kalau saya memberikan jawaban gitu ya, itu kemudian jadi seperti seperti kitab suci ya, nggak ada salahnya gitu. Saya nggak mau seperti itu, tapi makanya sebetulnya kalau waktunya cukup gitu ya, itu satu persatu bisa kita bahas gitu ya tentang latihan-latihan yang saya berikan. Mungkin coba salah satu aja ya, salah satu mungkin hitungannya tidak akan persis gitu ya. Ada yang 85 ya, ada yang 85, ada yang apa gini. Oh, ada yang 42. Yang 42, ada yang 85, tadi yang ada yang 90 ya. 60. Yang 129. Nah, ini karena keuntungan developernya dari mana nih? Diketahuinya. Keuntungan developer ada nggak? Oh, kalau ini dari penjualan ya. Dari penjualan. Bisa salah satu mungkin dibuka. Sebentar, saya lihat. Andi. Ya Bu, sebentar Bu. Ya. Ini kamu ketemunya 129. Nah, kadang-kadang kalau besok itu kan semua soalnya pilihan ganda ya, jadi tidak akan serumit ini gitu. Cuma kalau misalnya ada esai, kadang-kadang kita harus menentukan sendiri gitu ya, apa penyerapan per tahunnya berapa gitu ya, berdasarkan pasar. Kalau ini kan diketahui berapa nih? Apa sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Oh, 25% per tahun. Oke, silakan yang mau ke toilet. Ya, dijelaskan ininya, hitungannya aja. Silakan. Ya Bu, pertama ini tentang perkiraan penyerapan tiap tahun. Dikatakan bahwa 25% setiap tahunnya itu 25% dari masing-masing tipe. Nah, nanti ini dikalikan 25% dari jumlah masing-masing tipenya itu Bu. Ininya Bu. Untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun kedua. Hasilnya ini Dimulai dari tahun dua. Tahun kedua. Berapa tahun dia habis? 4 tahun Bu. Ini kok ada T5.
Oke, dari tahun ke oh, ya. Nah, itu kalau di soal ini bukan ya kemarin yang dibagikan. Dimulai dari tahun ke berapa? Ada ininya. Apa namanya? Di soalnya dimulai dari tahun ke berapa penyerapannya? Tahun kedua, Bu. Oke, saya salah buka berarti. Saya tahun kedua berarti sampai tahun ke-5 ya, benar ya? Iya, benar, Bu. Oke, berarti hitungan saya masih salah, sorry. Saya masih pakai 4 tahun ini. Ya, silakan. Terus berarti benar sampai tahun ke-5. Ya, silakan, Andi. Ya Bu, kemudian masuk ke prediksi pendapatan Bu. Pendapatan ini biaya ya, udah diketahui ya biayanya. Diketahuinya ini Bu, harga properti di tahun ke-1 Bu. Dan diketahui juga untuk perkembangan harganya Bu, pertumbuhan harganya itu 8% Bu setiap tahunnya. Oke. Ini yang di T1 itu udah diketahui di soal, jadi nanti tinggal dikali 1,08 setiap tahunnya Bu. Oke. Kemudian untuk pendapatan yang ini tinggal jumlah unit dikalikan harga terus dijumlahkan Bu. Harganya dari mana? Mana Bu? Harganya dari mana? Harganya ada di soal Bu. Sudah diketahui ya? Sudah. Ada di soal Bu. Maaf, nggak saya cantumin. Iya. Jadi kemudian kita sudah tahu pendapatan, kemudian kita menghitung biaya. Ya, jenis biayanya Bu. Nah, untuk pembangunannya itu sendiri dimulai di tahun ke-1 dengan asumsi juga pembangunannya 25% setiap tahunnya, sama seperti sebelumnya. Jadi selesai di tahun ke-4. Kemudian diketahui juga luas bangunan untuk tiap tipe dan biaya bangunan per meter persegi. Maka biaya membangun per unit itu luas bangunan tiap tipenya dikalikan biaya bangunan per meter perseginya. Dapatkan Jadi biaya bangunan total nanti akan berasal dari luas bangunan kali jumlah unit dikalikan biaya bangunan per unit per meternya ya. Ya Bu, benar Bu. Nah, setelah itu tinggal biaya per unitnya dikalikan jumlah unit. Ini untuk masing-masing tahun ada 3 miliar, 3,8, 3,8, dan 3,8. Kemudian kita PV-kan dengan diskon rate sebesar 14%, diperoleh NPV-nya 11 miliar 283.800.307 rupiah. Itu untuk total biaya pembangunan sendiri. Kemudian daftar biaya lain, ada tenaga ahli yang mana 12,5% dari biaya pembangunan. Ini 12,5% dikali C51. Ini biaya pembangunan total setiap tahunnya. Untuk biaya pemetaan itu biaya pemetaan itu 13.200.000 per hektar. Jadi nanti pemetaan biaya pemetaan 200.000 per unit. Ya. Jadi 200.000 dikalikan total unit yang akan dibangun gitu Bu. Kemudian perataan tanah itu 13.200.000 per hektar. Berarti tinggal 13.200.000 dikalikan 10 hektar.
kalikan 10. Kemudian pembuatan lahan dan fasum itu 14 juta per hektar, dan diketahui bahwa luas fasum itu 3 hektar, jadi 14 juta kali 3. Kemudian iklan dan kontingensis itu biayanya, Biaya lahan dan fasum tadi berapa? 14 hektar 4 kali, ya 4 hektar kali 3, Bu. kok kali 3? Ini luasnya berapa ya? Oh. Berarti pakainya luas total ya, Bu, ya, bukan luas Iya, luas fasumnya aja ya, Bu, total. ya? Ya, Oh, iya, Bu. luas total. Jadi kita perhitungkan itu per hektar kan, berarti luas total. Ya. Dan iklan dan kontingensis itu 5% dari penjualan, Bu. Penjualan yang tadi didapat, jatuhnya dikalikan 5%, kemudian bunga pinjaman, terus pajak properti itu 0,5%, 0,5% kalikan 40.000 dikalikan luas tanahnya, Bu. Keuntungan developer itu 20% dari Penjualan. Nah, ini agak beda ya. ya, Kalau tadi dari harga pokok, makanya kita pakai cara yang tadi. Kalau ini lebih mudah kayaknya karena dari penjualan. Walaupun kurang masuk akal gitu ya sebetulnya. Biasanya lebih pas dari harga pokok seperti yang tadi di contoh soal tadi, contoh di tayangan kemarin ya, yang di awal kita pelajari tadi. nah, kemudian Oke. di jumlah setiap tahunnya didapat sekian, Bu. Kemudian arus kas bersih itu pendapatannya Di tahun bulan, 1, oke, ya. ya, Bu. Ya, silakan. Kemudian di arus kas bersih, untuk mendapatkan pendapatan bersih itu pendapatan dikurangi total biaya, Bu. Tinggal dimasukkan saja yang tadi sudah dihitung. Didapatkan sekian, kemudian kita PV present value dengan diskon rate 14% dengan hasil sekian. Banyak banget ya. NPV-nya didapat 12.903.182.766 rupiah. Dan nilai lahan itu nilai lahan total dibagi luas lahan total. Nilai lahan totalnya itu 12 miliar ini, kemudian luas lahan total itu 10.000. Dapat 129.032 nilai per meter persegi. Oke, ini kayaknya kok NPV-nya gede banget ya. Ini diskon faktornya nggak kelihatan ya, diskon faktornya ya. Nanti bisa dilihat lagi ya hitungannya ya. Cuma biasanya biaya apa ada tadi biaya-biaya yang mungkin muncul di awal ya, kayak biaya perataan tanah itu dilakukan di awal ya, karena si developer ini kan perlu menarik orang ya. Orang itu mau beli kalau dia yakin bahwa nanti proyeknya jadi gitu ya, nggak mangkrak gitu. Makanya biasanya perataan tanah itu dilakukan di awal dan dilakukan terhadap semua luasan ya. Kalau biaya pemetaan itu biasanya pemetaan itu kan maksudnya untuk pemetaan per unit, karena kita ngomong tadi 200.000 per unit. Jadi dia akan muncul ketika ada lahan yang terjual. Ya, jadi nanti di tahun 2, 3, 4, 5 itu muncul biaya pemetaan. Jadi tidak di satu tidak di satu tahun gitu ya, tidak di satu tahun pertama, tapi munculnya mengikuti unit itu terjual. Ya, nah, nanti silakan diperbaiki hitungannya tadi termasuk yang 140 juta tadi ya. Ini saya tidak bisa meng-cross check dengan tepat karena hitungan saya belum saya sesuaikan dengan soal yang terbaru ya yang saya berikan pada kalian.
ya. Tapi mungkin tadi ada yang 90.000 gitu ya, ada yang 42.000. Nah, kayaknya sih yang mendekati yang sekitar 40.000 ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Silakan nanti ini ya diperbaiki sendiri ya untuk hitungan-hitungannya. Baik Bu, izin stop share Bu. Ya. Baik, ini karena sudah jam 8 dan tadi saya berjanji jam 8 kita akan mulai kuis gitu ya. Nanti silakan kalau setelah pertemuan ini masih ada pertanyaan, silakan nanti dikumpulkan di di Uja atau Zarfan atau Dimas ya, dan bisa disampaikan ke saya kalau sudah dikompilasi gitu ya. Jadi saya tidak menjawab berulang-ulang gitu. Baik. Nah, nanti ini akan saya berikan link untuk kuis. Ya, link untuk kuis. Silakan nanti waktunya 1 jam. Jadi sampai dengan jam 9 nanti saya akan beri link waktu gitu ya, untuk kalau misalnya ada gangguan dan lain-lain, paling lambat jam 9:15 lah, 9:15 ya. Saya harap sudah dikirim dikirim langsung nih karena saya pakai Google Form. Saya share di chatroom. Oke, sudah. Silahkan dikerjakan. Ya, nanti jam 9 tepat akan saya tutup untuk tatap mukanya, dan silahkan nanti kalian dalam 15 menit itu ya bisa menyelesaikan pengiriman. Baik Bu. Oke, silahkan.
Bu.